Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Santoso, dosen di Universitas Maritim Amni Semarang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Transportasi adalah Manajemen Perencanaan Pelabuhan. Manajemen Perencanaan Pelabuhan adalah sebuah matkul yang membahas mengenai konsep, prinsip, dan metode perencanaan pelabuhan, meliputi sistem kepelabuhan nasional, kebijakan, metode perencanaan, fasilitas perairan, terminal kapal untuk peti kemas, general kargo, curah cair, curah kering, serta penyusunan konsep rencana induk pelabuhan atau disingkat RIP. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan berbasis kasus atau case-based learning dan pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, sehingga mahasiswa mampu melakukan analisis dan penyusunan perencanaan fasilitas pelabuhan sesuai kebutuhan operasional dan standar yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama untuk kompetensi umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang perencanaan pelabuhan. Yang kedua, mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data teknis, operasional, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin. Dan yang keempat adalah mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rancangan pelabuhan secara lisan maupun tertulis. Untuk kompetensi khusus, mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan fasilitas pelabuhan berdasarkan karakteristik kapal dan arus barang. Yang kedua, mampu merancang fasilitas sisi laut dan sisi darat pelabuhan sesuai dengan standar. Yang ketiga, mampu menghitung kapasitas terminal dan kebutuhan fasilitas pelabuhan. Dan yang keempat, mampu menyusun konsep awal rencana induk pelabuhan. Untuk capaian pembelajaran dalam hal pengetahuan, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep sistem kepelabuhan nasional. Yang kedua, menguasai konsep transportasi laut dan karakteristik kapal. Yang ketiga, menguasai prinsip perencanaan fasilitas pelabuhan dan terminal. Yang keempat, menguasai metode perhitungan kapasitas dan kebutuhan fasilitas pelabuhan. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep operasional terminal peti kemas, general kargo, multipurpose, curah cair, dan juga curah kering. Adapun teknik penilaian untuk tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Demikian pemaparan dari saya Wahyudi Santoso, dosen di Universitas Maritim Amni Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, Papua, kelas siap melaksanakan kuliah. Sebelum perkuliahan, pimpin berdoa. Laksanakan. Selesai. Istirahat, berdoa. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Belajar semua ya. Sehat merupakan modal utama kita sebelum memulai aktivitas kita, dan tentunya dengan sehat yang kita punyai, kita wajib kita aplikasikan dengan giat belajar. Tentunya harapannya Anda nanti menjadi insan-insan maritim yang andal. Saya ingin mereview pertemuan kita terakhir kemarin mengenai matkul kita manajemen perencanaan pelabuhan. Klik kalau rekan-rekan mendengar kata-kata pelabuhan, kira-kira di benak Anda apa itu pelabuhan? Tempat sadarnya kapal. Ada tempat bekerja. Wah, mantap, tempat mancing. Ada yang lain? Silakan. Tempat bersandarnya kapal. Kapal apa saja? Kapal gelombang, Kapal feri, kapal gelombang ya, sudah kita. kapal
Ya, macam-macam jenis kapal ya, karena ada ya kita tahu bahwa kapal itu banyak jenisnya. Oke, itu tadi mengenai dasar dari pelabuhan. Kemarin kita juga sudah membahas mendasar mengenai pelabuhan, terus kemudian apa itu pengertian pelabuhan, apa itu pusat bandaran dan lain sebagainya. Tapi bahasanya kita masih melihat memotret dari jarak jauh. Dan yang tidak kalah penting, instansi atau institusi yang ada di area pelabuhan tersebut. Tadi disebutkan pelabuhan adalah tempat bekerja, otomatis ada aktivitas di sana dan ada yang bisa menyebutkan sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, kita bahas kemarin. Ya, B2 ya. Biaya cukai itu tugasnya apa? Biaya. Dia berarti akses pada pajak ya, ekspor, impor yang kena biaya maka ditangani oleh biaya cukai. Karena biaya cukai Sabandar usaha itu opsional di area pelabuhan. ya, boleh ditambah dari. Terima kasih, berarti Anda kemarin sudah sangat memperhatikan dengan baik pertemuan kita yang pertama. Tadi bahasa saya kita kemarin melihat dari jarak jauh. Sekarang hari ini saya akan membawa rekan-rekan mendekat ke pelabuhan, memotret pelabuhan lebih dekat lagi. Fungsi dari pelabuhan yang pertama adalah gateway, akses atau pintu masuk, di mana kalau pelabuhan kan ada mulai dari kargo atau barang dan tentunya orang ya, ada pintu masuk orang, kargo itu adalah melalui mana? Pelabuhan sebagai resmi, legal untuk alur lintas barang maupun orang perdagangan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua sebagai link atau karena kita tahu ada cara mendasar ada 3 moda transportasi ya, ada darat, laut, dan udara. Dan contoh kecil misalnya kalau ada yang dari Jepara. Nah, dari Jepara terkenal apa? Ukiran ya. Oke. Ukiran kan nanti kan diekspor nih. Diekspor. Dari Jepara ke Semarang lewat jalur apa misalnya? Darat ya. Oke. Jalur darat, kemudian sampai di Pelabuhan Tanjung Mas disipingkan, tadi kapalkan. Berarti sudah dari darat ke laut. Kemudian kita ekspor ke Jepang, misalnya ke Jepang sana. Di Jepang sana mungkin bisa jadi nanti dikirim ke konsumen lewat jalur darat. Berarti jelas di sini bahwa dia sebagai fungsi link, menggabungkan, menyambungkan dari satu moda ke moda yang lain. Yang ketiga sebagai fungsi interface atau antar muka, hampir sama dengan gateway tadi ya, hampir sama ya fungsi ini. Tapi yang jelas legalitas suatu barang yang keluar dan masuk dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain harus melalui pelabuhan. Oke, kemudian fungsi yang keempat, industrial IT. Di pelabuhan itu sebagai entitas industri atau kegiatan industri. Berarti, ada yang dari Padang? Ada ya. Makassar. Jadi dari beberapa daerah, ada contoh seperti Padang. Padang itu di dekat Pelabuhan Pulobayo ada industri semen. Menurut Anda itu ada keuntungannya apa kira-kira? Ada industri di dekat pelabuhan, kemudian industri tersebut dekat dengan akses pelabuhan. Ada keuntungannya apa kira-kira? Lebih efisien. Jadi misalnya dia membutuhkan barang bakunya diambil, kan dekat kan? Aksesnya dari pelabuhan pasti ya, nanti tetap pakai truk ya, atau lori seperti itu. Produksinya mau diekspor atau mau dikirim ke daerah yang lain sudah sangat cepat. Berarti keuntungan industri pelabuhan sebagai contoh di gambar ini adalah
kemudian akses dan kecepatan akses. Oke, lanjut yang kelima, pelabuhan itu sebagai layanan pendukung untuk kapal, berarti supporting untuk operasional kapal. Ada staffing, ada unstaffing ya. Ada yang tahu staffing kira-kira? Tahu kontainer ya? Gimana staffing itu kok bahasa sederhananya bisa dengan loading. Tapi kalau staffing itu memasukkan kewajiban dasar dikembalikan kan unloading atau discharging. Tapi staffing itu lebih identik dengan kontainer. Jadi memasukkan kargo muatan ke dalam kontainer itu disebut staffing. Kemudian ada penyimpanan, bisa untuk bunkering, pengisian bahan bakar. Bunkering itu selain bahan bakar apa? Air. Karena istilahnya kalau bunkering itu adalah secara mendasar transfer liquid, cairan. Jadi kalau cairan kan ada bahan bakar ataupun air. Lalu kemudian ada kapasitas perbaikan atau dock. Itu adalah area pelabuhan. Tapi catatan lagi, kan pelabuhan itu banyak. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah bahas juga ada pelabuhan internasional, ada pelabuhan lokal Nusantara, bahkan ada pelabuhan rakyat. Tentunya dari pelabuhan yang kita sebut tadi kan tidak semuanya ada fasilitas ini ya. Tapi kalau pelabuhan internasional totali pasti dia pakai komplit. Terus kemudian pelabuhan juga bisa dijadikan tempat shelter atau tempat berlindung. Gitu. Jadi semisal sebuah kapal berlayar dalam kondisi ada cuaca yang buruk, dia bisa berlindung di area pelabuhan itu. Berlindung ya, tidak sandar. Karena secara ketentuan malah tidak dibolehkan. Kapal ketika cuaca buruk, kapal sandar di pelabuhan tidak diizinkan. Tapi berlindung. Kenapa bisa berlindung situ? Karena kita tahu kalau di pelabuhan itu areanya secara gambarannya kan lebih terlindungi atau terbuka. Berarti efek dari cuaca tadi tidak terlalu besar. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas fungsi dari pelabuhan tersebut. Otomatis untuk mensupport fungsi ada fasilitasnya. Ada fasilitas yang pertama tentunya adalah kita biasanya kita lihat dari sisi jauh dulu, yaitu alur pelayaran atau port channel. Alur pelayaran atau port channel ini penting nggak? Terus rekan-rekan, port channel ini sangat penting ya. Misalnya ambil simpelnya aja, kita Uniman AMI ini punya kampus Lingga, tapi nggak ada akses masuknya. Nggak bisa kan? Pas rekan-rekan masuk ke lompat-lompat kan aneh. Terus kemudian itu secara mendasar. Kemudian apa pentingnya alur ini dan apa pentingnya kita memikirkan ke depannya ketika kita membuat rencana sebuah pelabuhan sehubungan dengan alur. Karena apa? Tentunya kalau alur atau akses lalu lintas itu kita harus pikirkan apa? Efisiennya ya. Efisiennya ketika kapal outbound atau keluar, inbound atau masuk. Yang kedua, safety perlu dipikirkan dan sangat perlu. Nanti kedepannya kita harus memikirkan kapal yang masuk di dermaga saya, di pelabuhan saya ini kapal-kapal apa saja. Misalnya tanker, kontainer, dan kita lihat di kedalaman dari pelabuhan kita. Jika memang mencukupi, ya berarti kapal-kapal besar bisa jaga. Tapi yang perlu kita pikirkan tadi juga di alur. Dia di alurnya aman enggak? Di alurnya ada dangkalan enggak? Berarti kalau ada dangkalan, yang kita pikirkan nanti kan ada melaksanakan pengerukan jalan. Tentunya kita menjadi catatan bahwa alur ini sangat supporting ya untuk sebuah pelabuhan. Kemudian ada pelabuhan full harbor secara umum digunakan untuk anchorage area untuk berlaku jangkar. Kalau berlaku jangkar itu kira-kira kegiatan apa?
Harian untuk kru kapalnya ya. Ada kegiatan yang untuk kegiatan kapalnya menunggu antrian sandar. Bisa jadi dia sedang menunggu dokumen karena nanti ketika berlaku itu banyak tujuannya. Bahkan berlaku bisa juga untuk proses hemat atau bongkar. Semisal tadi di awal kita bahas, misal ini pelabuhannya ini, kemudian draftnya ini tidak untuk mencukupi kapal bisa masuk sandar. Berarti akses untuk melaksanakan hemat dan bongkar ya dilaksanakan di pool ini. Oh ya, absensinya minta tolong. Lanjut, tadi ada berlaku, kemudian tentunya tambatan dermaga atau jetty. Kapal juga butuh bertambat ya, sama dengan Anda ya. Kalau kapal tertambat di jetty, Anda tertambat hatinya sandaran hati bahasanya. Tentunya kalau kapal sudah tertambat itu pekerjaannya lebih banyak ya, karena ketika posisi kapal sandar itu bisa menjadi melaksanakan pelaksanaan muat, bongkar, apalagi tadi bunkering, perbaikan, persiapan untuk dock, persiapan untuk docking itu juga membutuhkan sandar ini. Seperti itu. Terus kemudian ada gudang atau warehouse. Tadi kita bahas di fungsi pelabuhan salah satunya adalah untuk penyimpanan, dan ini adalah tempatnya gudang atau warehouse. Karena kita tahu tidak kalau di pelabuhan itu perdagangannya sangat grade-nya boleh dikatakan besar dan tinggi. Tidak mungkin barang datang diambil truk langsung dibawa ke konsumen, sangat tidak mungkin. Makanya tadi kan ada biaya cukai, ya kan? Ada karantina, berarti perlu pengecekan dan lain sebagainya. Oke. Di masa pengecekan itu, baik mau kapalnya barangnya dari barang impor atau mau diekspor, tentunya membutuhkan tempat ya untuk penyimpanan. Maka disinilah tempatnya nanti. Ketika barang datang, disimpan dulu, dicek dan sebagainya, pengecekan sudah selesai, dokumen sudah oke, baru nanti dikirim ke konsumen. Kemudian ini kalau di kapal kontainer, ini rekan-rekan sering ke pelabuhan enggak? Kami sudah pernah lihat atau lewat ya. Kalau kita lewat pasti yang banyak kita lihat di pelabuhan itu adalah kontainer. Karena mungkin juga menjadi pemikiran ya, kalau kapal di pelabuhan kita masuk kontainer, itu salah satu yang kita pikirkan adalah di lapangan penumpukan atau freight station ya. Karena memang kalau kontainer itu fasilitas yang wajib tersedia adalah ini. Sama seperti tadi di warehouse tadi membutuhkan tempat penyimpanan. Tapi kalau yang di kontainer kan disebut freight station, ini nanti kondisinya sama. Misal saya punya barang dari Purwosari, saya mau ekspor ke Singapura sana, tidak serta-merta hari ini kapal datang, hari ini saya kirim. Tidak bisa seperti itu. Besok kapal datang, hari ini saya sudah kirim, maka kontainer saya stay dulu di station, pemeriksaan dan sebagainya. Kemudian nanti besok harinya baru dikapalkan atau disipinkan. Ada gedung terminal untuk penumpang. Tadi kita bahas bahwa gateway akses selain barang tentunya penumpang. Ya, nanti mungkin sebentar lagi ada beberapa dari rekan-rekan ini ya yang akses pulangnya lewat jalur laut kan masuk di sini. Yang rumah kalau kita disebut apa? Nusantara, ya enggak? Lembaga Nusantara, kemudian gedung Nusantara dan sebagainya. Oke. Tentunya ketika di pelabuhan Anda salah satu
akses untuk kapal penumpang, Anda harus mempersiapkan ini untuk terminal penumpang yang tentunya sangat harus dipikirkan kenyamanannya, terus kemudian fasilitasnya, apalagi sekarang kan fasilitas itu sudah menjadi barang wajib ya, barang wajib bagi kebutuhan penumpang. Next, ada gedung kantor tempat untuk administrasi pelabuhan dan umum juga. Selain administrasi pelabuhan yang tadi kita sebutkan juga banyak ya institusi yang lain ya. Jadi kalau saya katakan gedung kantor ya ada gedung kantornya sang bandara, imigrasi, mana lagi karantina. Bahkan untuk kesah bandara di KSOP sendiri kan luas lagi. Tadi ada distrik navigasi, kemudian ada kepanduan yang ada di bawahnya itu. Tentunya juga ada gedung atau perkantoran. Terus yang kita lagi jalan atau transportasi akses dari darat. Akses dari darat. Ini menjadi hal yang sangat penting kita pikirkan sebelum melakukan perencanaan. Karena apa? Tadi fungsinya kan interlink ya. Salah satu fungsi pelabuhan adalah interlink. Dia menyambung dari moda transportasi darat ke moda transportasi laut. Dari darat ke laut pastinya tentu pakai ini yang juga harus kita pikirkan, perhatikan sangat-sangat. Apalagi misalnya di Semarang nih, geografi Semarang kan terutama di daerah-daerah di Semarang Utara sana apa kondisinya yang sering Anda lihat? Macet, traffic jam, panas, ada panas juga. Apa yang dominan yang kita amati di sana? Gak ada yang di Semarang ini? Ada ya. Rop apa? Rop ya. Naiknya air laut ke sisi daratan. Itu efeknya apa itu? Efeknya pada akses ini nanti apa? Banjir. Berarti kalau banjir kan lalu lintasnya juga berambah. Kemudian rusak tidak lama-lama. Bahkan rusak. Kemudian ada lapangan parkir. Lapangan parkir kita tahu bahwa di pelabuhan bukan lapangan parkir yang sangat luas dan besar, karena nanti ada keluar akses masuk barang, kemudian akses penumpang, sehingga mereka ketika mau di pelabuhan tentunya akan melaksanakan parkir. Ada fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah. Ini ada yang tahu nih fungsinya buat apa rekan-rekan? Limbah apa di sini? Sewage, apa lagi? Disambungkan rumah, apa lagi? Garbage ya, garbage. Karena sudah ada gambaran bahwa pertama di pelabuhan internasional itu wajib ada fasilitas penampungan dan pengolahan limbah. Di dunia industri, shipping industri ada namanya MARPOL. Orang dengar ya MARPOL ya? Ocean, di mana ada 6 aneks. Dan di MARPOL itu adalah mengatur pembuangan dari kapal ke laut. Itu dasarnya. Oke. Terus kemudian mengatur lagi ada jenis atau komoditi yang boleh dibuang dan ada yang tidak boleh dibuang. Terus kemudian mengatur lagi mengenai jarak. Oke. Terus kemudian tadi disebutkan sisa pencucian. Di Marpol Aneks 1 itu adalah aturan pembuangan minyak atau air bercampur minyak dari kapal ke laut. Tapi ada aturannya. Aturannya adalah apa? Aturan dasarnya.
jarak distannya yaitu ada yang tahu ya Lebih oil ya, lebih dari 50 nautical mile. Lebih dari 50 nautical mile. Sambil contoh nih, kapal Anda operasionalnya misalnya setrika. Liner Surabaya Jakarta. Anda bisa di kapal tanker dengan jarak operasional seperti itu, ada kesempatan nggak buangnya? jaraknya memenuhi tidak? Ya. So kalau setelah Anda melakukan operasional loading atau unloading dan tank cleaning, maka selatnya tadi, sisa pencucian tadi tidak boleh dibuang ke laut kan? Dibuang di pelabuhan. Terus kemudian misalnya ada sampah, makanan, terus kemudian ada di aneks 4 ada kalau apa sewage apa dengan di aneks 4 sewage apa? Sewage lebih tepatnya adalah limbah ya, limbah. Salah satu potensinya betul kotoran manusia, tapi ada yang lain 4 kali limbah medis. So, nanti kan kalau tidak bisa dibuang ke laut, harus dibuang di area. Garbage juga sama, sisa makanan. Kalau tidak bisa memenuhi syarat untuk jarak pembuangan, maka sama harus dibuang di daerah. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di materi pertemuan minggu depan. Itu kemudian harapan saya rekan-rekan tetap semangat ya. Semangat belajar, kemudian tetap mengikuti kegiatan normal, mengikuti kegiatan alur ketahunan karena kita tahu rekan-rekan di sini selain belajar juga mendidik kedisiplinan, fisik, tetap kita positif thinking itu kebaikan buat Anda. Karena di medan pekerjaan Anda nanti tidak hanya dituntut kompetensi pasti, tapi tetap ada fisik, ada mentalitas, ada kedisiplinan, dan itu yang saya bahasakan soft skill itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, tidak bisa instan, tidak bisa bahasanya paling yang seperti itu, pasti membutuhkan proses. Jadi nikmati proses. Kalau kita nikmati proses, everything is okay, easy, semuanya akan sangat mudah. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap, gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kurang 5 untuk pimpin juga dan berbagai laksanakan. Laksanakan. Mengakhiri perkuliahan. Roll, play. Selesai. Istirahat, depan, gerak.